Bab 56. Balasan untuk Antek Ramon. Katakanlah Pale sedang ketiban sial, karena justru saat giliran dia diperalat Ramon bikin rusuh di studio punya Freya, malah pas Ibra bisa mengungkap identitas musuhnya. Sedikit telat kali ini Ibra mendapatkan buruannya. Bukan karena tidak becus, tapi karena selama ini tidak pernah terduga Bramasta punya kembaran. Mendiang-diang nenek Gala pun, sama sekali tidak pernah menyinggung soal itu. Kalau bukan karena Ara berinisiatif menggeledah rumah keluarga Ilham yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong, mungkin mereka juga masih kesulitan mengungkap. Terlebih lagi Ramon ternyata juga pemain lama di dunia hitam. Siasat bengesnya yang menggunakan Mars dan Kila untuk mengorat-ari keluarga Ibra memang luar biasa. Hebat, dia sangat tahu di mana letak kelemahan Ibra. Buktinya dengan menghancurkan kehidupan Gala dan Jingga, juga membuat Kila yang G*L menyusup masuk mengacaukan keluarga besar Lin, maka Ibra pun lengah karena fokusnya terbagi. Dan iya, semua memang berjalan seperti apa yang Ramon rencanakan. Nyatanya dia sama jahatnya dengan Bramasta yang dulu mem***** adik perempuannya dan membuang keponakannya sendiri. Sekarang Ramon pun menghancurkan kehidupan Gala. Namun, mulai sekarang keadaan tidak akan lagi sama. Perannya sebagai dalang penghancur keluarga Ibra sudah terkuak. Entah balasan sekeji apa yang akan dia terima nantinya. Ramon sendiri pasti tahu, seiblis apa Ibra kalau sudah tersenggol. Apalagi yang dihancurkan hidup dan mental anak-anaknya. Hal yang pasti akan Ramon bayar mahal setelah ini. Seperti halnya dulu Bramasta dan Dukan yang mati mengenaskan dibantai oleh Ibra. Tidak butuh lama bagi mereka untuk menemukan markas Pale, meski letaknya sedikit masuk ke daerah pemukiman pinggiran sungai. Sepertinya sengaja mencari tempat kumuh supaya luput dari intaian, karena dia sudah ditandai setelah kasus yang menyeretnya dulu. Kenapa mereka mengira seperti itu? Karena meski di daerah kumuh tapi markas Pale yang terletak paling pinggir dan sedikit berjauhan dari perumahan lain, punya penampakan dalam yang mewah. Itu yang Jingga, Max, dan mereka lihat saat menggeruduk masuk ke sana. Braak biarpun sempat menyadari kedatangan musuh yang baru saja mereka serang itu, sayangnya para anak buah Pale terlambat bergerak. Anak buah Max dan Jingga yang dipimpin Jack, Pras, juga Nova menyergap masuk setelah sebelumnya mengintai dan mengepung tempat itu. Menggelikan melihat ekspresi muka syok sekaligus panik mereka. Lari kocar-kacir, tapi balik lagi karena semua akses keluar sudah dicegat. Sempat melakukan perlawanan, tapi nyungsep babak belur sebab tidak siap diserang. Keadaan benar-benar terbalik. Biasanya mereka yang diam-diam menyerang saat Jingga lengah. Di mana Pale? Tanya Jingga menghampiri salah satu dari mereka. Pale, siapa? Pria itu berlagak blow-on dengan balik bertanya. Buff, Brak, Arg. Rintih pria itu terpental menghantam Rak, setelah menjadi sasaran tendangan Jingga. Menyeringai, Jingga mendekat dan kembali menendang tak kalah keras. Pria yang masih tergeletak di lantai itu, tepat di kepalanya, hingga tanpa sempat mengerang langsung pingsan. Anak buahnya menyebar ke segala sudut bangunan dua lantai itu mencari keberadaan Pale, tapi tidak ketemu. Cuma ketemu ini di kamar lantai atas, bos. Kayaknya si lagi berC** tanam, karena ada baju pria masih berserakan di lantai. Cuma orangnya tidak ada. Nova mendorong perempuan yang mengenakan pakaian seadanya itu ke depan Jingga. Di mana Pale bersembunyi? Tanya Jingga menatap J**K perempuan yang tidak mengenakan D**L*M*N itu. Lekuk tubuhnya menerawang dari balik baju tidur kurang B**H*-nya. Haish, kenapa malah nemu lubang WC lagi? Tanda seru petik 2, dengus Hera jengah. Ikut risih karena jadi tontonan mata J**L* tan para pria di sana. Max melengos buang muka, ogah matanya ternoda. Sementara perempuan itu pucat pasi ketakutan, jawab. Bentak Nova menggebrak meja samping hingga membuat perempuan itu terjengkit kaget. Tidak tahu gelengnya. Yakin, tidak tahu. Tanya Hera yang berbalik mengambil satu jerigen berisi bensin yang tadi dilihatnya di dekat pintu. Begitu melihatnya kembali membawa jerigen bensin, sontak saja perempuan itu blingsatan takut. Berusaha kabur,
Tapi baru berdiri kakinya dijegal oleh Nova hingga tersungkur menghantam lantai. Argegeh. Rintihnya meringis memegangi jidatnya yang benjol. Aku tidak punya waktu menemanimu bermain. Jawab di mana si K *P *R *Tet paling ngumpe atau aku bakar kamu hidup-hidup. Tegas Jingga tidak sabaran. Moodnya sudah berantakan melihat studio mamanya diobrak-abrik dan adiknya terluka. Mana punya sisa sabar menghadapi para sialan yang terus berbelit ini. Di mana Pale bersembunyi? Waktumu hanya 10 detik untuk mengaku. Hera membuka tutup jerigen. Bau bensin seketika menguar. Tidak. 1, 2, 3. Hera tiba-tiba berhitung dengan cepatnya. Hingga setelah menyebut angka 10, tanpa ampun dia benar-benar menyiramkan bensin itu ke tubuh perempuan yang sontak menjerit histeris. Demikian pun para anak buah Pale lainnya, yang mereka yakin sebagian tadi adalah pelaku penyerangan ke studio, korek api mana. Seru Hera terlihat serius. Ampun, jangan bakar aku. Pale ada di dalam kardus atas lemari. Teriak. Perempuan itu akhirnya mengaku. Pras dengan membawa beberapa anak buahnya bergegas kembali ke kamar di lantai atas. Tak lama terdengar suara barang jatuh dan teriak kesakitan. Sama seperti perempuan itu, Pale yang mereka cari pun digelandang turun hanya mengenakan celana K *L *R-nya. Haish, mending bodinya kayak opa Korea, bikin N *G *H dilihat. Lah ini kayak gentong karatan masih pede nggak P *K *I baju. Bikin enek saja, geram Nova. Pras menyeret Pale ke hadapan bosnya. Tahu sedang berhadapan dengan siapa, Pale belum sudah gemetar ketakutan. Ngerti kan, kenapa kami mencarimu? Tanya Jingga yang ditanggapi gelengan kepala Pale. Seperti yang Jingga bilang, dia tidak berminat bermain dengan mereka. Maka begitu Pale menggeleng, tangan dan kakinya yang mengambil alih peran untuk membuat pria itu buka mulut. Tanpa ampun Jingga menghajar Pale habis-habisan di hadapan para anak buahnya yang bergidik ngeri melihat bosnya babak belur bersimbah darah. Siapa yang menyuruhmu untuk menyerang studio kami? Jingga duduk menatap Pale yang terkapar di lantai. Studio mana? Kita saja tidak kenal. Mana mungkin aku menyuruh anak buahku untuk menyerang studio kalian? Dia masih kuku menyanggah, meski sudah bonyok belepotan darah mukanya. Braak Jingga berdiri, lalu menyambar kursi yang barusan diduduki dan dihantamkan ke tubuh Pale. Pria bertubuh tambun itu pun menjerit keras. Kelojotan mengerang pilu. Namun, Jingga tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali menghantamkan kursi di tangannya sampai hancur berantakan. Ngaku? Enggak. Tanya Nova melenggang mengambil patahan kaki kursi, lalu menggebuk Pale dengan beringasnya. Tubuhnya tergeletak bonyok, oleh Hera malah disiram dengan sisa bensin di jerigen tadi. Pale seperti cacing kepanasan. Kelojotan bergulingan di lantai menahan perih dan sakit tak terkira di sekujur tubuhnya. Max dan Ezra malah cuma duduk mengawasi kelakuan mereka. Kalau tidak ada yang mengaku kita ikat saja mereka semua, lalu bakar tempat ini. Selesai. Tidak usah buang-buang ludah untuk bertanya. Toh, orang-orang tidak berguna seperti mereka cuma jadi esmep masyarakat. Seru Hera. Jingga meraih korek api di atas meja di sana. Mata mereka langsung membulat. Blingsatan takut, karena bensin sudah berceceran di mana-mana. Sekali patik, tamatlah riwayat mereka semua. Sebentar, Hani. Biar aku yang tanya. Max akhirnya berdiri menghampiri Pale yang masih kelojotan mengerang kesakitan. Di tangannya menggenggam golok panjang yang terlihat berkilat tajam. Berdiri menjulang di samping calon istrinya, Max menginjak leher Pale dan mengarahkan ujung golok tepat di atas dada kirinya. Pria itu langsung diam, tidak berani bergerak sedikitpun. Berapa Ramon Bustiawan membayarmu, untuk mengorat-arit Studio 7 dan melukai calon iparku? Tanya Max. Kali ini Pale tidak berani langsung membantah seperti tadi. Yang benar saja, sekali buka mulut sudah bisa dipastikan golok itu menancap di jantungnya. Hera duduk di samping suaminya mengarahkan kamera ponselnya dan mulai merekam. Ini akan jadi kado sapaan paling manis untuk Ramon nanti.
Atau jangan-jangan yang kemarin membakar kafe kami dan menyerang Mirror itu juga kalian? Iya, kan? Gertak Max mulai menekan goloknya hingga Pale meringis gemetar. Sumpah, aku tidak tahu soal Mirror dan pembakaran kafe. Pale menggeleng panik. Tapi, kalau menyerang studio barusan itu kalian, kan? Sahut Max seketika membungkam Pale yang baru sadar sudah terjebak omongannya sendiri. Mau tetap membisu? Tanya Max menatap mata Pale tajam. Hanya beberapa detik, ketika dia tiba-tiba mengangkat tinggi goloknya, lalu menghujamkan keras. Jantung semua orang seperti berhenti berdetak. Pale sendiri melotot dengan mulut menganga lebar. Jeli BBB ujung golok menghujam kuat dan menancap di bahu Pale. Lengking kesakitannya terdengar miris bersamaan dengan tubuhnya yang gemetar menahan rasa nyeri kebasnya. Max makin menekan dalam, mengorek hingga darah mengucur deras. Dibayar berapa kamu oleh Ramon untuk rusuh di studio kami? Kali ini aku akan mencongkel matamu, kalau masih tetap bungkam. Ancam Max. Para anak buah Pale sudah ikut gemetar ketakutan. Bukan tidak mungkin kalau bosnya tetap bungkam, mereka semua beneran akan diikat dan dipka asterisk R di sini. Mata sebelah mana yang mau dikengel dulu? Tanya Max mencabut kasar goloknya. Arg! Pale memekik keras. Darah menyembur membuat mereka bergidik. Max menginjak leher Pale hingga tidak kelojotan, lalu mengarahkan ujung G*L*K ke mata kanan pria yang kondisinya sudah mengerikan itu. Kamu takut Ramon, tapi sayangnya sama saja akan mati mengenaskan di tangan kami. Demi apa kamu membelanya begini? Baginya kamu tak lebih hanya nejeng bodoh, yang diperalat untuk menutupi kelakuan Peng C*nya. Ramon hanya pecundang yang beraninya memukul, dengan memanfaatkan C*L*Il seperti kalian ini. Mengaku atau tidak, tak masalah bagi kami. Karena siapa dalangnya kami sudah sangat jelas tahu. Max menekan G*L*nya, hingga bola mata Pale melotot nyaris keluar. Menyeringai, Max terlihat begitu menikmati derita Pale yang seperti sekarat. Berhenti. Ampun, Ramon tidak membayarku. Aku hanya balas budi karena dulu pernah dibantu lepas dari hukuman. Hanya menyerang studio. Aku benar-benar tidak tahu menahu soal teror Mirror dan pembakaran kafe. Teriak Pale akhirnya mengaku. Max menyingkirkan G*L*K itu dari mata kanan Pale, lalu menoleh ke Jingga yang masih dengan wajah kakunya. Sudah dengar, kan? Max meraih tangan Jingga menariknya mendekat, lalu meletakkan gagang G*L*K di genggaman Jingga. Mau menghabisinya. Jingga menggeleng. Dia menatap tajam para anak buah Pale yang melempem ketakutan. Tidak sepadan dengan tampang sangar mereka di rekaman CCTV saat menyerbu masuk dan ngerusuh di studio. Siapa tadi yang sudah melukai lengan adikku? Mengaku atau lengan kalian semua ganti akan aku tebas. Serunya yang ternyata masih tidak terima biru terluka. Tidak ada yang menjawab. Mereka menunduk saling lirik. Pukuli mereka semua sampai mengaku. Perintah Jingga. Serentak para anak buahnya dan anak buah Max bergerak maju membawa senjata mereka dan memukuli mereka membabi buta. Benar-benar tanpa ampun, sampai salah satu di antaranya karena tidak kuat disiksa pun akhirnya mengaku. Dia, itu orang yang sudah melukai lengan pria di studio tadi. Teriaknya menunjuk ke salah satu temannya. Sontak semua langsung berhenti. Jack menyeret pria itu ke hadapan Jingga. Mukanya babak B*L*R barusan kena hajar. Jingga mencengkram erat gagang G*L*nya dengan sorot mata menghujam seperti sedang membidik buruannya. Kamu tahu siapa yang tadi kamu lukai? Dia, adikku. Dan beraninya kamu melukainya. Serit, RGGH. Mata mereka semua melotot begitu melihat Jingga menebaskan G*L*nya. Tangan kanan pria itu ketika putus teronggok di lantai. Dr. H muncrat sampai mengenai beberapa temannya yang sempat syok, lalu menjerit histeris takut sekaligus J*K. Mendekat ke Pale yang masih kelojotan, Jingga menancapkan G*L*K itu di perut tambunnya. Menatap datar tubuh pria yang bersimbah $R hingga menggenang di lantai itu. Siapapun yang berani mengusik keluargaku, jangan harap aku biarkan hidup.
Berhenti berkelakuan seperti Peng *C *T yang beraninya hanya kirim C cunguk untuk bikin gaduh. P *C *N. Umpat Jingga sebelum melangkah pergi dari sana. Meninggalkan Pale yang terkapar dengan golok masih menancap di perut, juga anak buahnya yang tangannya buntung. Mereka tahu, Jingga sengaja memperdengarkan ucapannya barusan untuk Ramon. Karena setelah ini targetnya adalah balas menghancurkan orang-orang yang jadi nejeng peliharaan pecundang si *L*N itu. The next day. Bab 57. Keputusan Besar Ibra. Karena sekarang sudah jelas siapa lawan mereka kali ini, Ibra pun memanggil Gala untuk memberitahu duduk masalahnya yang sebenarnya. Anaknya itu harus tahu dengan gamblang, siapa dalang dibalik semua kejadian yang menghancurkan hidupnya. Tak cuma Gala, tapi Ibra juga sengaja memanggil 3 orang di rumah sebelah. Biar mata Satria melek, orang seperti apa yang sudah bersekongkol dengan adiknya. Duduk di ruang kerja Ibra dengan suasana canggung. Satria terus diam tidak tenang seperti menahan malu. Mungkin efek kemarin dia makin merasa sudah tak lagi punya teman dan dikucilkan semua orang. Kelakuan adiknya yang makin tidak terkontrol, juga perceraiannya dengan Rena yang jadi bahan gunjingan. Dia benar-benar sudah kehilangan harga *R*-nya. Orang menganggapnya tak lebih dari sampah di keluarga Lin. Beda dengan Kila yang menasih seperti tak punya otak, terus mencoba dekat dengan Gala. Sampai mereka tak habis pikir, padahal Gala sudah memperlakukannya sekasar dan sehina itu, tapi tetap bertingkah seolah istri yang layak dicintai. Langit dan biru saja sampai Enek melihatnya. Gal, Om Ibra mau membicarakan soal apa? Atau jangan-jangan kamu berubah pikiran mau mengesahkan pernikahan siri kita? Tidak apa-apa kok, kita tinggal mengurusnya supaya bisa sah. Resepsinya bisa menyusul. Kita persiapkan mulai dari sekarang. Kalau kamu sibuk, biar aku dan Bang Satria yang urus semua. Kita cari WO yang paling bagus. Atau sekalian saja bareng sama pesta pernikahannya Jingga dan Max, jadi. Serius, kalian berdua nggak malu? Dengar dia ngoceh kayak gini. Urat malu kalian sudah putus atau memang dasarnya muka tembok sih? Tahu, enggak. Mulut pedas biru menyela ocehan Kila yang membuat mereka mual. Semua orang lagi bad mood karena kejadian di studio tadi siang, tapi Kila seperti tidak punya otak malah nyerocos dengan bualannya. Hei, aku kan hanya bertanya. Harus banget ya menghina seperti itu. Tidak sopan bicara ke omnya sendiri sek *R itu. Sahut Kila, tapi malah ditanggapi senyum sinis mereka. Om yang mana? Ngelindur kamu? Iya, mamaku anak tunggal, kalau kamu lupa. Ujar Langit secara tidak langsung sudah terang-terangan tidak mengakui lagi Satria sebagai omnya. Dasar kurang *R. Tidak punya etika ke om. Tutup mulutmu, Kila. Bentak. Satria dengan muka memerah. Aku cuma kasih usul, Bang, kalau dibarengin pesta pernikahannya Jingga dan Max kan lebih bagus. Tidak usah ribet ngurusin 2 kali, diam. Tangan Satria bahkan sudah terangkat tinggi. Gemetar nyaris menamparkan adiknya. Ucapan keponakannya barusan seperti tamparan keras di mukanya. Malu sekaligus menyesal karena hubungan keluarga mereka sudah sehancur ini. Kalaupun ingin memperbaiki, Satria bahkan tidak tahu lagi harus mengawalinya dari mana. Jangankan dengan keluarga Lin, dengan anak istrinya saja sekarang semakin jauh. Nai memang masih mengizinkannya bertemu cucu, tapi ketiga anaknya tidak sudi lagi sekedar bertegur sapa. Rena apalagi, langsung menyingkir setiap kali melihat keberadaannya. Sidang kemarin hanya Sasha yang datang. Meski ada mediasi, Satria tahu istrinya tidak mungkin hadir dan kukuh untuk cerai. Ibra masuk dengan ditemani istrinya. Jangan tanya semenara apa Freya studionya diobrak-abrik bahkan, anak dan beberapa pegawainya juga terluka. Seven yang sekarang juga merangkap jadi sekolah mode, dulu dia bangun dengan hasil jerih payahnya sendiri. Sampai pernah berhutang banyak ke kakek Hera. Jadi, baginya itu sangat berharga. Mereka sebentar lagi sampai. Kita tunggu dulu, karena ada hal penting yang akan aku sampaikan ke kalian. Ucap Ibra yang menuang kopi, lalu duduk di samping istrinya.
Ada masalah apa lagi? Apa ada hubungannya dengan penyerangan studio tadi siang? Tanya Satria yang sudah penasaran. Bukan cuma soal penyerangan studio, tapi berhubungan dengan semua masalah yang terjadi di keluarga ini. Tentu saja juga berkaitan dengan adikmu. Makanya aku memanggil kalian ke sini. Jawab Ibra melempar tatapannya ke Kila yang seperti mulai tidak tenang. Bagaimana bisa ada kaitannya dengan Kila? Dia tidak mungkin terlibat dengan mereka. Apalagi sampai membakar kafe gala, Sangga Satria seperti biasa membela adiknya. Setelah sejauh ini dan melihat sendiri segila apa kelakuan adikmu, ternyata belum bisa membuatmu melek. Tidak terlibat. Kamu pura-pura T*L*il atau memang sudah tidak punya T*K, Sat. Kalau bukan karena adikmu sekongkol dengan mereka menjebak gala, keluarga kami juga tidak morat-merit begini. Jadi sampai sekarang, ternyata kamu juga tidak merasa apa yang Kila lakukan itu salah. Sahut Freya geram. Bukan begitu maksudku. Kila sudah tidak memegang ponsel. Tidak mungkin punya akses berhubungan dengan mereka lagi. Jadi mana mungkin terlibat dengan teror di Mirror, Cafe Gala dan studiomu. Satria gelagapan menjelaskan maksud ucapannya barusan. Ibra terkekeh sinis. Satria bahkan juga mantan B*J*Ngan, bagaimana bisa pikirannya sedangkal itu. Semua hanya alibinya yang tak ingin adiknya disalahkan. Padahal Ibra tahu, dalam hati Satria pun pasti juga punya dugaan yang sama. Otaknya sudah dicuci dan didoktrin oleh Mars selama bergaul dengan dia di London. Adikmu jauh lebih L*C*K dan busuk dari yang kamu bayangkan. Jangan berlagak B*G*. Kamu pun pasti tahu itu. Cibir Ibra. Kicep. Satria tidak lagi membantah. Nyatanya memang seperti itu. Meski sudah minta Fiona terus mengawasi gerak-gerik Kila di rumah dan tidak memberinya ponsel, tetap saja dia was-was adiknya akan diam-diam berulah. Mars benar-benar sudah meracuni otak dan mental Kila hingga jadi semengerikan ini. Pintu diketuk. Orang yang mereka tunggu pun akhirnya datang. Jingga datang bersama Max, Liam, Hera dan Ezra. Sementara Jack, Nova, dan Pras berdiri di belakang sofa yang diduduki bosnya. Satria makin gusar. Takut mereka datang membawa bukti keterlibatan Kila. Kalau iya, maka dia tidak akan bisa menghalangi mereka mengambil tindakan tegas ke adiknya. Bagaimana? Tanya Ibra. Beres, angguk Jingga. Hera memberikan ponselnya ke langit. Minta untuk menyambungkan ke layar sana, supaya bisa dipertontonkan ke Kila. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana ulat bulu satu itu kena mental, setelah melihat sesadis apa Jingga dan Max membantai lawannya. Gala, ada yang ingin Papa sampaikan ke kamu, ucap Ibra memulai pembicaraan. Soal apa, Pak? Tanya Gala penasaran. Mulai menebak, apa ada hubungannya dengan teror studio. Kami sudah menemukan siapa dalang di belakang Mars. Orang yang berusaha menghancurkan kita dan terus meneror akhir-akhir ini, serius. Siapa? Gala tampak kaget. Ibra dan yang lain justru menatap Kila yang blingsatan. Muka paniknya makin jelas menunjukkan kalau dia sedikit banyak pasti tahu soal Ramon. Ramon Gustiawan. Kalau kamu masih belum jelas siapa dia, coba cek. Biar bisa melihat seperti apa muka om kamu. Jawab Ibra sontak. Membuat Gala melongo. Begitupun Satria dan Fiona tampak syok mendengar fakta yang sama sekali di luar dugaan mereka. Om, jadi beneran Bramasta punya kembaran dan Ramon orangnya. Gala memperjelas maksud papanya. Angguk Ibra. Biru menyodorkan ponselnya. Menunjukkan ke abangnya pencarian tentang Ramon Gustiawan. Mata Gala menatap nanar. Tangannya bahkan sampai gemetar menatap wajah pria yang ternyata masih punya hubungan darah dengannya, tapi sejahat itu malah menghancurkan hidupnya. Ironis, kan? Dia saja tidak ingat seperti apa rasanya pelukan mamanya, karena ditinggal saat masih kecil dan bertemu hanya sesaat. Apalagi papanya yang tanpa pernah tahu kehadirannya di dunia yang kejam. Sekarang, tiba-tiba muncul lagi kembaran omnya yang datang ingin menuntut balas atas apa yang tidak pernah Gala lakukan. Bagaimana bisa Ramon tidak mikir,
kalau dirinya dan kedua orang tuanya hanya korban kebiadaban Bramasta. Dia kembarannya Bramasta. Satria menggeleng. Mau tidak percaya, tapi tidak mungkin iparnya bicara tanpa bukti. Dia dijadikan penebus hutang oleh kakekmu ke Bagas Bustiawan. Tante Ara berhasil menemukan bukti surat perjanjian mereka di rumah nenekmu. Jelas Ibra karena tahu anaknya masih bingung mencerna fakta yang sulit mereka terima itu. Secara singkat, tapi jelas Ibra memberitahu tentang hasil temuan mereka itu. Juga tentang siapa Ramon yang sekarang jadi pimpinan utama sekaligus pemilik saham terbesar Grand Global Group. Gala makin syok saat mendengar, kalau omnya itu juga seorang penyelundup dan pengedar yang cukup berpengaruh di dunia hitam. Bukan untuk menakuti anaknya, tapi Ibra ingin mulai sekarang Gala juga siap mental. Karena dia yang pasti jadi target utama Ramon. Terlebih sebentar lagi Gala akan mengambil alih Royal Group. Perusahaan peninggalan keluarga Ilham, yang bisa jadi menjadi salah satu alasan Ramon ingin melenyapkan Gala sebagai satu-satunya ahli waris. Ulat An-An Asteris. Dengar tuh telingamu yang kopokan. Siapa orang yang sudah memperalatmu dan Mars untuk dijadikan necengnya? Jangan pikir kalau sampai misimu menghancurkan keluarga Om Ibra dari dalam gagal, mereka akan diam saja. Di sini kamu bakal kami CNN hidup-hidup. Lari pun, mereka juga akan memburu dan membinasakanmu. Hidupmu hanya tinggal menghitung hari. Di tangan kami atau mereka, sebentar lagi tempatmu bakal pindah ke neraka. Ucap Hera, iya, kah? Kila terkekeh mengejek. Anak ini B asteris Y asterisnya Gala. Dan aku sama sekali tidak tahu menahu soal mereka. Pura-pura tertawa menantang, tapi matanya jelalatan takut. Kami sudah kenyang berhadapan dengan manusia busuk sepertimu. Jadi jangan kira bisa bohong. Mama dan abangmu saja sudah tidak percaya dengan mulutmu, apalagi kita. Tunggu saja, akan ada waktunya kami mengajakmu berpesta di gudang. Mengantarmu ke neraka dengan senang hati. Iya kan, Om Sat? Lontar Liam ke Satria yang pucat pasi. Nyawa adiknya benar-benar sudah di ujung tanduk. Seperti kata Hera, kalaupun lolos dari tangan Ibra, Mars dan Ramon juga tidak mungkin membiarkannya hidup. T asteris L asteris Ilsi. Mau cari musuh, tapi matanya tidak nelek dulu. Dikira jingga selama ini diam, lalu bisa seenaknya diinjak. Sini, aku kasih paham seperti apa bestiku kalau sudah kesenggol. Kami barusan memburu orang yang sudah lancang mengobrak-abrik studio Tante Frey, juga melukai lengan biru. Buka matamu yang belekan itu. Supaya bisa membayangkan seperti apa nanti jika jingga sudah waktunya membalasmu. Ujar Hera. Langit meraih remote dan menyalakan layar besar di depan mereka, lalu memutar video di ponsel Hera yang sudah tersambung. Beberapa detik kemudian sudah mulai terpampang jelas rekaman kejadian di markas Pale tadi. Semua menatap tegang. Ini juga kali pertama Gala, Langit maupun Freya melihat sebengis apa jingga di luar sana. Kila dan mamanya melotot syok melihat sebrutal apa jingga dan Max menyiksa Pale yang tidak mengaku. Soal Ramon, Freya saja sampai mencengkram tangan suaminya, tidak kuat melihat kelakuan G asteris L anak perempuannya. Dia tahu, sekeras apa dunia suami dan anaknya. Tapi, tidak menyangka jingga bahkan sesadis itu seperti psikopat yang haus darah. Begitupun dengan Max, calon menantunya. Gala menggeleng. Inilah wajah asli gadis yang membuatnya cinta mati. Jingga seperti alter ego punya kepribadian ganda. Lembut dan hangat di rumah, tapi berubah jadi iblis saat berhadapan dengan musuhnya. Kila, Fiona, dan Langit bahkan sampai menjerit ketakutan melihat jingga menebas hingga putus tangan anak buah Pale yang sudah menggores lengan biru. Tidak kuat, Fiona berlari keluar membekap mulutnya, ketika jingga menancapkan G asteris L asteris K di perut Pale yang sudah sekarat bersin D asteris R asteris H. Gala sampai berpikir, haruskah dia menyesal sudah mencintai jingga yang ternyata berdarah dingin? Tidak, dia tidak menyesal. Tapi, sekarang dia paham kenapa Tuhan tidak menakdirkan mereka berdua berjodoh. Karena dia dan jingga memang punya dunia yang berbeda. Kalaupun menikah, mungkin akan sulit baginya menerima sisi lain kehidupan jingga yang seperti itu.
Melihat bagaimana mereka berdua membalas musuhnya, sampai di sini Gala paham kenapa Jingga bisa semudah itu menjatuhkan pilihannya ke Max. Benar, hanya Max yang bisa melindungi, menopang, dan mengerti Jingga. Dirinya tidak akan sekuat itu. Justru jadi beban untuk Jingga. Bagaimana? Keren kan bestiku? Ledek Hera tertawa puas melihat muka Kila yang sepucat mayat. Sungkem minta maaf sana ke bosku. Lain kali pakai otak kalau mau bikin gaduh di sini. Jangankan tangan, lehermu saja bisa dia tebas. Kalau mau, tahu diri ya, An-An Asteris. Kamu hanya hama P Asteris Rus Asteriska yang numpang hidup di sini dan menunggu untuk dibasmi. Jangan keranjingan dan membuat kami semua habis kesabaran. Bentak Nova tidak lagi peduli ada Satria di situ. Dia sama sekali sudah tidak takut ataupun sungkan. Hilang sudah respeknya, meski status Satria masih anak Jonathan Lin. Demi bosnya, Raja Iblis pun akan dia lawan. Karena nyawanya juga Jingga yang menyelamatkan. Kila menelan ludah kasar, menatap Jingga dengan keringat dingin berembun di dahinya. Dia pikir saat menyiksa Tom itu sudah kelewat sadis, ternyata Jingga malah seperti psikopat. Jingga sendiri malah menyeringai. Yakin? Tidak usah lama lagi dia bisa menguliti kebohongan Kila soal bayi itu, dan membuatnya membayar semua. Aku tidak peduli sejak awal kamu sudah tahu soal Mars dan Ramon. Atau belum, Kila. Tapi ingat, Karnu tetap akan menerima balasan sesuai dengan porsimu. Anak itu punya galau atau bukan, aku pastikan kamu akan membayar apa yang sudah kamu lakukan ke anak-anakku dan keluargaku. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Tegas Ibra makin membuat nyali Kila ciut. Satria menghela nafas panjang. Pasrah, karena adiknya sendiri yang memulai permasalahan fatal ini. Membela hanya akan membuatnya makin dibenci dan dijauhi. Tapi, Satria juga tidak bisa lepas tangan begitu saja soal Kila. Karena biar bagaimanapun salahnya, dia tetaplah adiknya. Sekarang yang bisa dia lakukan dan usahakan hanya mengawasi Kila supaya tidak makin keranjingan memperkeruh masalah. Entah bagaimana nanti jika Ibra benar-benar akan menyeret Kila ke gudang. Satria juga tidak tahu. Gal, secepatnya kamu akan mengambil alih kursi pimpinan Royal Group. Beberapa hari ke depan, kamu harus sudah mulai menempati posisimu. Ucap Ibra mengagetkan Gala. Bukan? Dia pikir akan diberi waktu untuk belajar dulu. Tapi Pak, tidakkah ini terlalu cepat? Aku juga butuh waktu untuk belajar, bukannya selama ini sembari kuliah kamu juga sudah mulai belajar semua hal tentang perusahaan. Mereka juga mengirim semua laporan tentang perkembangan Royal Group ke kamu. Keputusan apapun yang diambil, juga harus lewat persetujuanmu. Bagian mana lagi yang belum kamu pahami? Kalau Papa sekarang memintamu mengambil alih tanggung jawab sebagai pimpinan, itu berarti menganggap kamu sudah siap duduk di kursi pimpinan. Bang Gala yang mau jadi direktur utama, kenapa kamu yang senyum-senyum? Jangan ngarep bisa. Petantang petenteng jadi nyonya besar. Tidak tahu M asteris L asteris. Cemooh biru jengah melihat muka Kila yang langsung sumringah. Gala mengangguk. Mau tidak mau menyanggupi keinginan papanya. Cepat atau lambat, dia memang harus mengambil alih perusahaan itu. Justru dengan begini akan meringankan beban tanggung jawab papanya, karena selama ini Ibra yang juga mengawasi Royal Group. Sebelum itu besok kamu, Jingga, dan Max ikut papa ke Grand Global Group bertemu Ramon. Ucapkan salam perkenalan untuk om kamu. Sekalian mengundangnya ke acara pengangkatan kamu jadi pimpinan perusahaan peninggalan saudara kembarnya. Bab 58. Mendatangi Ramon. Meski sempat syok melihat bagaimana sadisnya kelakuan Jingga di luar sana, Bailek Freya maupun Gala tidak lantas menghakiminya. Mereka sangat paham, seperti halnya Ibra juga akan keluar sifat iblisnya jika ada yang mengusik keluarganya kelewat batas. Cuma Fiona saja yang jadi takut berhadapan dengan Jingga. Nyalinya tidak sekuat Kila, yang meski tadi sempat gemetar tapi tetap bebal. Mungkin setelah nanti benar-benar diseret ke gudang, dan merasakan sendiri seperti segila apa Jingga mode psikopat baru dia takut. Seperti rencana Ibra kemarin,
hari itu dia mengajak Gala ke Grand Global bertemu omnya. Tadinya hanya menyertakan Jingga dan Max, tapi saat mau berangkat dia berubah pikiran. Ibra juga membawa Kila ke sana. Sudah bisa ditebak, gadis itu meronta tidak mau. Namun, mana mungkin bisa melawan Nova yang menyeretnya ke mobil. Fiona juga tidak bisa berbuat banyak. Tahu, biar Satria sekalipun tidak bisa menghalangi. Khawatir itu pasti. Karena anaknya berhubungan dekat dengan Mars, jadi pasti punya kaitan dengan Ramon. Salah kalau dikira Ibra bakal datang sebagai tamu yang sopan. Tidak, tidak seperti itu. Dia membawa banyak anak buahnya. Belum lagi Brian Carlos juga nongol ikut ke sana. Setelah kemarin Max dan Jingga mengorat-arit markas Pale dan mengirimkan videonya, sudah pasti Roman tahu kalau identitasnya telah terbongkar. Yakin, kedatangan Ibra pun sudah diperkirakan oleh pria itu. Kalau tidak bisa diam, aku semprot mulutmu. Nova menyodorkan semprotan serangga itu tepat di depan muka Kila yang terus tidak mau ikut turun. Si *L*N. Aku tidak punya urusan dengan Ramon. Kenapa memaksaku? Ikut ke sini. Aku mau pulang. Teriaknya, tapi kemudian menunduk begitu Nova mau menyemprotnya beneran. Kalau tidak punya urusan dengan dia, terus kenapa harus takut ketemu Rawon? Dikira kita bego, tidak tahu isi otak bulusmu itu. Turun. Bentak Nova mengangkat kaki mau menendangnya keluar dari mobil. Dia sudah hampir kena stroke, gara-gara sepanjang perjalanan si ulat bulu terus berulah. Mau disemprot beneran, nanti kalau langsung mati malah keenakan. Iringan mobil mereka tampak berjajar di depan lobi kantor Grand Global. Sampai-sampai security panik, melihat tamu tak biasa yang sepertinya bukan datang dengan maksud baik. Lebih kaget lagi begitu Ibra turun dari mobilnya. Mereka tentu saja tahu, Ibra pimpinan Linzone yang juga menantu konglomerat Jonathan Lin. Belum lagi ada Brian Carlos. Makin membuat mereka serba salah. Tidak berani asal menghadang, tapi masalahnya Ibra membawa puluhan orang bodyguard. Maaf, ada yang bisa kami bantu? Sapa mereka sopan saat Ibra dan Brian masuk ke lobi. Sementara Gala, Max, dan Jingga mengikuti di belakang papanya beserta para anak buahnya. Sampaikan ke Ramon, Ibra membawa keponakannya untuk bertemu. Ucap Ibra tanpa basa-basi. Biarpun bingung keponakan bosnya mana yang dibawa Ibra, tapi security itu tetap mengangguk. Silahkan tunggu di sofa. Kami akan beritahu pihak resepsionis supaya disampaikan ke ruangan Pak Bos. Max mengikuti security itu ke bagian resepsionis. Dia bahkan hanya berdiri di depan mereka, tapi petugas resepsionis di sana sudah gugup tidak karuan. Bertemu Pak Ramon, tanyanya sopan. Belum, jawab Max. Kalau begitu saya minta maaf, tidak bisa mengizinkan Anda untuk naik. Kalau memang ada hal penting ingin bertemu bos kami, silahkan hubungi sekretaris pimpinan untuk dibuatkan jadwal. Ucap pegawai itu was-was. Max menunduk menatap dengan sorot mata tajam. Pegawai itu gelagapan sampai gemetar terduduk. Sekarang juga kamu hubungi ruangan Ramon. Bilang Ibra dan Gala ada di bawah mencarinya. Paham, titah Max. Tapi, Pak, telepon sekarang juga. Bentaknya dengan suara menggelegar keras sampai si pegawai terjengkit kaget. Lalu mengangguk meraih gagang teleponnya. Namun, belum sempat dia menghubungi sekretaris pimpinan, asisten bosnya sudah keluar dari lift menghampiri Ibra. Max mendengus, lalu berlalu menyusul mereka yang dipersilahkan naik ke lantai atas. Persis seperti dugaan mereka, Ramon sudah menduga kalau Ibra pasti akan datang mencarinya. Jangan takut, kami tidak akan membiarkannya mengusikmu. Jingga tersenyum merangkul lengan Gala yang berdiri di sampingnya. Bukan bermaksud apapun, hanya ingin menenangkannya, karena tahu pasti pikirannya campur aduk tidak karuan. Enggak takut, tapi greget. Tidak habis pikir kenapa ada orang sejahat itu, padahal kenal saja tidak. Bahkan, belum pernah bertemu langsung. Tapi bisa-bisanya sedengki itu hatinya. Gala menggeleng dengan senyum getirnya. Kenal atau tidak, itu bukan patokan tega atau tidaknya orang akan berbuat jahat ke kita. Jangankan Ramon dan Mars yang tidak kamu kenal,
J*L*1 itu saja yang sejak kecil kalian perlakukan baik layaknya keluarga, malah yang paling tega mengkhianati kalian semua. Sahut Max menatap J*K kekila yang kerah bajunya masih dicengkram oleh Nova. Yang ini beda, kan bukan manusia, makanya kelakuannya kayak ngeceng. Sahut Nova. Sekretaris Ramon hanya diam mendengar nama bosnya disinggung-singgung. Lift berhenti di lantai atas, lalu mereka dipersilahkan ke ruangan dengan pintu besar bertuliskan Direktur Utama. Selain Nova, hanya Pras dan Jack yang Ibra ajak naik. Gala menghela nafas panjang, gugup karena baru sekali ini bertemu dengan satu-satunya keluarga dari pihak mamanya yang masih ada. Sayang, mereka malah dipertemukan dengan perasaan memendam dendam. Angkat wajahmu, Gal. Tunjukkan ke om kamu yang B*J*ngan itu, kalau kamu bukan boneka yang bisa dia buat mainan. Max menepuk bahu calon iparnya. Angguk Gala sebelum mengikuti papanya masuk. Dan akhirnya mereka pun berhadapan dengan Ramon. Orang yang selama ini mengambil peran sebagai dalang dari semua kegaduhan di keluarga Ibra. Ramon Gustiawan, yang biarpun kembaran Bramasta tapi sama sekali tidak punya kemiripan. Sama seperti Sagara dan Biru. Kembar yang sama sekali tidak identik dan berlawanan sifatnya. Meski tidak kenal, tapi sebenarnya Ibra sudah pernah beberapa kali bertemu dengan pria ini sebelumnya di berbagai acara undangan hanya sekilas, karena Ibra memang paling anti berhubungan dengan pengedar. Siapa sangka keparat ini ternyata sudah sejak lama mengincarnya dan keluarganya untuk balas dendam. Tak sendirian, Ramon pun dijaga beberapa anak buahnya. Selain dua yang berdiri di belakangnya, beberapa orang lagi siaga di setiap sudut ruang sana. Mungkin juga di luar ruang kerjanya pun sudah mengepung. Wah, mimpi apa aku semalam kedatangan tamu penting dari Linzone dan Alexander Group. Ramon terkekeh menatap Ibra dan Brian yang duduk tanpa menunggu dipersilahkan. Namun, senyum Ramon seketika lenyap begitu matanya beradu dengan Gala. Tampak menguar. Marah dengan rasa benci yang begitu pekat, sampai wajahnya terlihat kaku. Lucu, padahal apapun urusan di keluarga Ilham dulu juga tidak ada hubungannya dengan Gala. Gal, yang sopan. Sapa om kamu. Dia ini yang namanya Ramon Gustiawan, kembarannya Bramasta yang dijual oleh kakekmu sebagai penebus hutangnya. Ucap Ibra tenang. Salah, yang benar harusnya Ramon Ilham. Kan dia hanya anak pungut di keluarga Gustiawan. Gayanya saja sok petantang petenteng ngalah-ngalahin yang anak kandungnya Bagas Gustiawan sendiri. Kalau aku sih malu. Cemooh Brian sengaja menyulut emosi tuan rumah yang sedang mendelik ke Gala. Tutup mulutmu, bengestet. Bentaknya keras, tapi malah membuat Brian girang karena memang itulah tujuannya. Kenapa marah? Buktinya kamu memang hanya anak pungut, kan? Kemana Bagas Gustiawan dan anak sulungnya sekarang tiba-tiba lenyap dari peredaran? Jangan-jangan kamu bantai demi bisa menguasai warisannya. Mulut pedas Brian malah makin keranjingan mengompori Ramon. Aku sobek mulutmu kalau masih berani L*N. Brian Carlos hanya mengedikkan bahu. Bukan takut, tapi tidak ingin mengganggu niat Ibra yang ingin membuat perhitungan dengan Ramon. Sini, duduk di samping papa. Ibra melambaikan tangannya ke Gala yang masih berdiri mematung. Gala mendekat duduk di sebelah Ibra. Sementara Max dan Jingga di samping Brian Carlos. Nova mendorong keras Kila yang tiba-tiba seperti orang bisu itu, hingga tersungkur di hadapan Ramon. Blingsatan, dia panik buru-buru bangun. Namun, Ibra sudah lebih dulu buka mulut. Terima kasih sudah mengirim jalan sialan ini untuk mengacau di rumahku. Tenang saja, aku bukan orang yang tidak tahu cara membalas kebaikanmu. Nanti aku pasti akan mengganti dengan hadiah yang lebih istimewa. Hahaha. Ramon tertawa ngakak dengan tatapan gelinya. Jadi hanya karena P*L*C*R ini, kalian datang menggerudukku. Bukan levelku untuk kenal perempuan ini. Jadi berhenti mengoceh dengan hal menggelikan macam ini. Sanggahnya, hanya kamu yang akan bertindak gila meledakkan bangunan, cuma untuk menghalangi kami mendapatkan Mars karena takut kedokmu akan terbongkar. Hanya kamu juga yang mau repot.
Memalsukan data anak Dukan, supaya bisa kamu jadikan nejeng peliharaanmu untuk membalas kematian Bramasta. Lalu, apa sulitnya kamu juga menggunakan si otak dungu ini untuk menjebak Gala dan mengacau keluargaku? Pantas saja kembar dengan Bramasta. Kalian sama-sama pecundang yang beraninya hanya bersembunyi dan pinjam tangan untuk memukul. Kenapa? Takut berhadapan langsung denganku? Banci, kamu. Cibir Ibra dengan senyum meledeknya. Kata takut itu tidak ada di kamus hidupku. Apalagi hanya untuk berhadapan denganmu, elaknya masih berusaha tenang. Meski dari gurat wajahnya kelihatan Ramon mati-matian menahan emosi dihina seperti itu. Ibra terkekeh merangkul bahu Gala yang masih bungkam menatap sosok di hadapannya. Masih sulit percaya pria berhati iblis ini adalah omnya. Tidak takut, tapi berkelakuan pengecut yang beraninya hanya menjebak bocah yang tidak tahu apa-apa. Tidak takut, tapi kamu terus bersembunyi dan diam-diam memukulku dari belakang. Itu pun dengan bantuan para cecungukmu. Kalau bukan Banci, kamu pasti akan dengan lantang datang padaku untuk menuntut kematian Bramasta. Mental P*C*N dan maling sepertimu, mana paham apa itu jantan. Berak abis sudah kesabaran Ramon mendengar mulut sialan tamunya yang sejak datang terus menghinanya. Dia menendang meja depannya, hingga cangkir kopinya, laptop dan beberapa berkas berserakan. Keparat, setelah membunuh Bramasta dan merampas semua warisannya, kamu masih beraninya datang mengoceh di hadapanku. Kalau bukan karena bocah pembawa sial ini, Bram juga tidak akan mati. Tidak, Bram pantas mati. Pecundang gila yang tega menyekap dan memasung adiknya sendiri yang sedang hamil sampai depresi. Dia bukan manusia, karena membuang keponakannya sendiri yang baru lahir ke panti asuhan. Otaknya sudah tidak waras, sampai tanpa memahami dulu duduk masalahnya seperti apa, langsung menyuruh orang untuk membunuh sahabatku. Sekarang bilang, bajingan seperti kembaranmu bukankah pantas mati? Bahkan, bagiku menyiksa dan membunuhnya itu saja masih kurang untuk membayar apa yang dia sudah lakukan ke Raka, Nadia, dan Gala. Sahut Ibra balas dengan suara meninggi. Sebentar lagi giliranmu yang akan mati di tanganku menyusul kembaran si *L*N-mu. Aku pastikan kamu akan membayar apa yang sudah kamu lakukan ke anak-anakku. Desis Ibra. Muka Ramon yang tadi serius menyimak Ibra bicara tiba-tiba tertawa terpingkal. Seolah ancaman Ibra adalah lelucon menggelikan. Mereka menatap Ramon jengah. Arogannya seperti ini, sama sekali tidak sebanding dengan kelakuan pengecutnya yang tidak berani muncul. Bahkan, mereka yakin kalau tidak terungkap sampai sekarang Ramon juga akan tetap bersembunyi dengan perannya sebagai dalang P*C*Ndang. Yakin kamu sanggup membunuhku? Bramasta lemah, karena itu bisa dengan mudah kamu bantai. Tapi, kamu jelas tahu aku lebih dari mampu untuk menghancurkanmu dan membinasakan anak H*R*MCP*L*C*R Nadia. Jaga mulutmu si *L*N. Jangan coba-coba menghina mamaku dengan mulut K*T*R-mu itu. Teriak. Gala emosi mendengar mendiang mamanya di N*. Mamamu hanya anak dari seorang jalang simpanan papaku. Kalau aku jadi Bram bukan cuma mengurungnya, tapi juga membunuh anak H*R*M itu supaya tidak melahirkan bayi pembawa S*Al sepertimu. Teriak Ramon menuding dengan matanya yang melotot ke Gala. Dur suara tembakan menggelegar bersamaan dengan Ramon yang meringis kesakitan. Tangannya yang menuding Gala terhempas, setelah peluru dari senjata Jack melesat menembus kulitnya. Hanya beberapa detik seluruh anak buah Ramon juga mengacungkan senjatanya, tapi Nova dan Pras pun melakukan hal yang sama. Max menyeringai mencabut senjatanya dan membidik ke arah Ramon. Sementara Kila saking takutnya sampai tiarap. Bersembunyi di balik sofa belakang Ibra. Mau adu cepat? Yakin, nejengmu bisa melukai kami. Kemarin-kemarin kamu bisa tertawa dari tempatmu bersembunyi. Tapi, tidak mulai sekarang. Kita lihat saja, bagaimana kami membantai para kaki tanganmu setelah ini. Pale, hanya permulaan sampai kamu pincang dan kami akan mulai memburumu. Ucap Max dengan mata berkilat nanar. Jantung Gala berdegup kencang.
Ibra mengelus bahu anaknya supaya tidak terlalu tegang, paham, kalau mental Gala belum sekuat itu untuk diajak berada di tengah situasi seperti ini. Tapi, mau tidak mau Gala memang harus siap berhadapan dengan omnya yang gila itu. Sekarang kamu sudah lihat sendiri kan, Gal, inilah om kamu yang P*C* dan itu. Orang yang selama ini ternyata sudah lama mengincarmu, tapi tidak berani muncul di hadapanmu langsung. Kalau penasaran Bramnasta seperti apa, dia mirip dengan banci satu ini. Bram beraninya menyewa pemain dolar bayaran, sedang yang ini mengerahkan cecunguknya juga mengajak J*L** gila untuk menjebakmu. Serendah itulah dia. Jadi mulai sekarang biasakan untuk berhadapan dengan segala kelakuan dan otak B*S**-nya. Satu hal lagi, om kamu juga seorang maling. Baru kapan hari dia mencuri muatan kapal Juan Sanjaya. Hati-hati menjaga Royal Group. Bisa jadi tujuannya bukan membalas kematian Bram, tapi menginginkan warisanmu. Bangsat, bocah ini memang tidak berhak atas Royal Group. Dia hanya anak H*R*M. Teriak Ramon yang terpancing omongan Ibra. Ibra dan Brian Carlos tertawa tergelak. Pada akhirnya pengakuan itu keluar juga dari mulut dia. Kamu sebenarnya serakah atau sakit hati, karena dijual oleh papamu. Nadia biarpun anak dari selingkuhan papamu, tapi sejak kecil dia dirawat penuh kasih sayang oleh kedua orang tuamu. Tante Dian bahkan lebih menyayangi Nadia, maka dari itu Bram tidak terima. Begitupun Gala yang kamu bilang anak H*R*M pembawa si *L. Dia jadi cucu kesayangan mamamu, sampai seluruh warisannya dilimpahkan ke Gala. Kenapa? Sakit hati karena kamu justru dijual dan tidak diinginkan. Perusahaan lebih penting daripada kamu yang anaknya. Itu alasanmu membalas Gala. Iya, kan? Cecar Ibra makin membuat Ramon naik pitam. Dia tutup mulutmu, K*P*R*TTT. Teriak Ramon berdiri membalik meja di hadapannya hingga barang di atasnya jatuh berserakan. Dur, dur. Suara letusan senjata kembali terdengar. Kali ini dari senjata Max yang pelurunya melesat mengenai dua bodyguard di belakang Ramon. Padahal mereka juga mengacungkan senjata, tapi nyatanya tetap kalah cepat dari Max. Ramon menoleh. Makin mengamuk mendapati kedua anak buahnya meringis dengan bahu tertembus peluru dan berdarah-darah. T*L**. Dasar tidak berguna. Makinya mengamuk. Baru Ibra saja kamu sudah takut keluar menghadapinya langsung. Apalagi kalau mengajak kami semua, untuk main keroyokan seperti yang kamu lakukan selama ini. Kelar hidupmu. Cemooh Brian. Ibra berdiri dengan menggandeng Gala. Menatap nyalang Ramon yang masih dibakar emosi. Terlebih ke Gala. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengusik Gala dan keluargaku lagi. Hutangmu yang kemarin sudah menghancurkan hidup juga kebahagiaan Gala dan Jingga, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Jangan pikir J*L**N itu bisa mengacaukan kami lagi. Aku justru mau berterima kasih, karena berkat bantuanmu memperalatnya, kami semua jadi tahu wajah-wajah asli mereka. Gala dan Jingga juga tidak terpecah. Masih akur sebagai saudara. Kamu terlalu meremehkan didikanku. Anak-anakku bukan mental pecundang sepertimu. Ibra kembali memperingatkan Ramon supaya menjauhkan tangan kotornya dari anak dan keluarganya. Menggeram dengan tangan terkepal gemetar, Ramon tersengal menatap Gala nanar. Seolah singa lapar ingin menerkam mangsanya. Lusa, Gala akan mulai mengambil alih kursi pimpinan Royal Group. Kamu sebagai omnya pasti akan datang melihat keponakanmu naik jabatan sebagai direktur utama, kan? Aku tahu, Bramasta mendapat suntikan dana tidak sedikit untuk modalnya mengembangkan perusahaannya. Ibra menyeringai. Dia juga baru tahu setelah melihat hasil audit yang kemarin dimintanya. Ucapkan terima kasih ke Om Ramon, Gal. Berkat sumbangan modalnya, Bram bisa membesarkan perusahaan kakekmu. Dan sekarang, kamu bisa mewarisinya. Terima kasih, Om Ramon. Lusa saya tunggu kedatangannya di Royal. Terima kasih juga atas hadiah kejutannya saat di London. Bilang ke Mars, kalau sampai itu adalah anaknya, maka jangan harap dia bisa melihatnya.
Ucap Gala tanpa takut membalas tatapan Ramon. Jangan senang dulu, bocah sialan. Apa yang seharusnya jadi milikku, aku pasti akan merebutnya kembali. Geram Ramon. Kalau begitu kita lihat, siapa yang akan mati lebih dulu. Seujung rambut kamu berani menyentuh anakku, aku bersumpah pasti akan membantaimu. Begitupun Mars. Aku pasti akan menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Tegas Ibra sebelum menggandeng Gala keluar dari sana, diikuti Brian Carlos. Max menyimpan senjatanya, lalu mengulurkan tangan ke Jingga merangkul pinggangnya. Kamu tahu, berkat kamu sebentar lagi aku akan menikahi gadis kesayanganku. Kabar buruk buatmu, karena mulai sekarang kamu juga akan berhadapan dengan keluarga Alexander. Berani mengusik calon istriku lagi, aku akan membalas berkali lipat lebih gila dari yang kamu lakukan. Pras, Jack, dan Nova menurunkan senjatanya mengikuti Jingga dan Max keluar. Kila yang meringkuk di balik sofa berlari menyusul, tapi tiba-tiba Nova berbalik menodongkan senjata ke mukanya, mau kemana? Pulang dengan kalian, jawab Kila. Bukankah kamu juga necengnya Ramon? Sudah benar kamu di sini, supaya diantar bertemu Mars. Kamu pasti sudah G*T*L, lama tidak bersenang-senang dengan dia kan? Kila menggeleng pucat pasi, apalagi melihat Ramon yang mendelik ke arahnya. Tidak, dia tidak mau mati konyol di sini. Jangan bercanda kamu. Aku mau pulang ke rumah abangku. Teriak Kila nekat menyeruduk Nova, tapi karena Nova menghindar tubuhnya pun bablas dan tersungkur di lantai. Nova tersenyum puas menyusul Pras dan Jack. Sementara Kila sambil meringis kesakitan, terlatih mengejar. Besok selesai foto prewedding, temani aku ke undangan pesta rekan Papaya. Cuma sebentar, lalu aku ganti temani kamu ke Mirror. Ya, pinta Max yang merangkul calon istrinya ke arah lift. Angguk Jingga. Tapi, bukan ke Mirror. Kemana? Tanya Max penasaran melihat Jingga menyeringai. Membuat perhitungan dengan para anteknya Ramon. Aku pastikan mulai sekarang dia akan lebih sering mendapatkan kiriman video dari kita. في البحث بيطلع بس يشم ريحة اليهود بتلاقي البث طلع نار صار نار